Selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan dengan ekonomi digital bagian ke-11. Kita akan membahas tentang total revenue dan total cost. Untuk total revenue, di sini ada sebuah contoh terdapat hubungan antara total revenue satu perusahaan dengan banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan sebagai berikut. Jadi ada fungsi total revenue dari suatu perusahaan adalah 100 Q dikurangi 10 Q kuadrat. Nah, dari mana mendapatkan ini? Ini tentunya dari data, kemudian dilakukan regresi, ya, sehingga mendapatkan fungsi dari total revenue. Jadi untuk bisa memahami ini, yang belajar tentang ekonomi manajerial, supaya melihat lagi video tentang bagaimana membuat regresi. Dengan memasukkan kuantitas, maka didapatkan tabel berikut. Ya, jadi ini fungsi yang sudah diketahui oleh perusahaan tersebut. Kalau dia 0, maka total revenue-nya 0. Marginal revenue-nya tentu belum ada. Kemudian kalau dia 1, ya kalau 1 berarti di sini adalah 1 kuadrat, di sini 100 kurangi 10, jadi 90. Kalau 2 berarti di sini adalah 2 kuadrat, berarti 40, 2 kuadrat 40 ya berarti ya, sini 200 dikurangi 40 berarti 160. Kalau dia 3 berarti 3 kuadrat berarti 90 ya. 300 dikurangi 90 berarti 210. Kalau dia 4 4 kuadrat berarti 16 kali 10 160. 160 kemudian di sini 400 kurangi 160 sama dengan 240. Kalau dia 5 di sini berarti 25, 250, 500 dikurangi 250 berarti 250. Kalau dia 6 berarti 600 dikurangi 360 berarti 240. Ya. Jadi ini kelihatan di sini ada penurunan ya setelah 250 ya. Kemudian marginal revenue-nya itu adalah selisihnya, itu 90 kurang 0 berarti 90. Kemudian 160 dikurangi 90, 70 ya. Kemudian 210 dikurangi 160, 50. 240 dikurangi 210 ya. Ini adalah 30. Kemudian 250 kurangi 240, 10. 240 dikurangi 250 minus 10. Berarti ini sudah di sini pada waktu memproduksi sebanyak 6, dia marginal revenue-nya adalah minus ya. Sehingga kalau digambarkan fungsinya dengan menggunakan Excel, maka didapatkan untuk hasil ini adalah di sini kurva total revenue-nya yang ini, kemudian marginal revenue-nya adalah ini. Dan ketika dia pada waktu dia marginal revenue-nya 0, maka di sini adalah puncak dari total revenue-nya. Jadi total revenue-nya mencapai titiknya maksimumnya pada waktu marginal revenue sama dengan 0. Nah, itu untuk total revenue. Kemudian untuk total cost ada simulasi seperti ini. Pada waktu Q-nya 0 dia 20, berarti total cost itu ada fixed cost dan variable cost. Berarti 20 ini adalah fixed cost. Nah, kemudian pada waktu 1 dia 140, pada waktu Q-nya 2 160, pada waktu Q-nya 3 180, pada waktu Q4 240. Berarti di sini sebelumnya ada fungsi total cost seperti fungsi total revenue tadi ya. Umumnya fungsi total cost itu berbentuk fungsi pangkat 3 sehingga kurvanya seperti kurva S ya. Kemudian pada waktu dia Q-nya 5 ini 480 ya. Jadi naik terus ya. Nah, dari fungsi total cost ini kita hitung average cost-nya. Average cost-nya di sini yang untuk yang pertama ada 0, kemudian yang pada waktu Q1 dia 140 dibagi 1, 140. Kemudian pada waktu dia 2, 160 dibagi 2, 80. Waktu 3, 180 dibagi 3, 60. 240 bagi 4, 60. 480 bagi 5, 96. Ya. Marginal cost-nya adalah di sini
adalah 140 dikurangi 20, 120. Jadi 140 kurangi 20 adalah 120. 160 dikurangi 140, 20. Kemudian 180 dikurangi 160, itu 20. 240 kurangi 180, dia 20. 480 dikurangi 440 kurangi 240. Ya, berarti 240. Nah, jadi ini terjadi pelonjakan di marginal cost-nya ya. Nah, kalau ini digambarkan yang yang biru ini adalah fungsi daripada total cost, kemudian yang kuning ini adalah marginal cost, kemudian yang ungu ini adalah average cost ya. Nah, pada gambar kurva ini marginal cost itu memotong average cost itu dari bawah, kemudian marginal cost di bawah kurva average cost ya. Kemudian pada waktu dia marginal cost naik, maka average cost-nya juga naik ya. Kurva marginal cost ini memotong average cost di titik terendah dari average cost yang sudah kita bahas pada bagian yang sebelumnya. Kemudian kalau kedua kurva tadi, total cost dan total revenue tadi dijadikan satu, maka bentuk grafiknya seperti ini. Dan yang hijau muda ya, hijau muda ini adalah dia kurva total cost ya, kurva total revenue, kemudian yang biru ini adalah kurva total cost. Yang lainnya adalah ini ada marginal cost, kemudian average cost, kemudian marginal revenue ya. Nah, dari kurva ini, dari analisa ini terlihat ada total total revenue dengan total cost itu berpotongan di dua titik, dan titik ini adalah titik BEP ya. Kalau di slide di sini di grafiknya adalah pada titik 2 dan titik 4. BEP itu artinya adalah total cost dikurangi total revenue sama dengan 0, ada tidak ada labanya. Kemudian di sini juga pada waktu titik 4 juga total revenue dan total cost sama dengan 0 ya. Tidak ada labanya. Yang ada labanya adalah titik 3 ya. Ya, jadi itu menjadikan ini buat satu analisa BEP. Nah, dia pada waktu 0, kalau kita lihat dari tabel ini, pada waktu dia 0, total cost-nya adalah 20, total revenue-nya adalah 0. Nah, berarti dia rugi, perusahaan rugi minus 20. Pada waktu dia 1, total cost-nya ada 140, total revenue-nya 90, berarti rugi minus 50. Pada waktu Q2, di sini total cost-nya ada 160, total revenue-nya 160. Berarti disebut adalah titik impasse atau titik BEP atau break even point. Pada waktu Q-nya 3, di sini adalah total cost-nya 180, total revenue-nya 10, berarti mendapatkan keuntungan sebanyak 30, yang disebut dengan laba maksimum. Kemudian pada waktu 4, ini total cost-nya adalah 240, total revenue 240, berarti dia labanya 0, berarti titik BEP. Kemudian pada waktu dia di Q-nya 5, ini adalah total cost-nya adalah 480, total revenue-nya adalah 25. Berarti dia di sini total revenue-nya lebih kecil dari total cost, berarti dia mengalami kerugian. Nah, itu tadi penjelasan dari kurva-kurva ini ya. Nah, sehingga yang dituju oleh perusahaan adalah di sini kapan dia BEP, yaitu pada waktu dia memproduksi 2 atau menjual 2, atau pada waktu dia memproduksi atau menjual 4. Nah, keuntungan maksimumnya adalah pada waktu Q-nya adalah sama dengan 3 ya. Jadi dengan menggunakan fungsi total cost dan fungsi total revenue, maka perusahaan bisa menentukan kapan dia BEP, kapan dia mencapai laba maksimum. Contoh soalnya, suatu perusahaan memiliki fungsi demand, yaitu adalah Q sama dengan 90 min 2P. Biaya total perusahaan tercermin dalam persamaan, total cost-nya adalah Q kuadrat, ya, min 8. Saya ulangi lagi, total cost-nya adalah Q pangkat 3 dikurangi 8 Q kuadrat ditambah 57 Q ditambah 2. Tentukan besar output yang harus dihasilkan agar tercapai keuntungan maksimum.
Kemudian berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Jawabnya adalah total revenue adalah price dikalikan Q. Ya, Q sama dengan 90 min 2P. Ini kita rubah dulu menjadi price. Jadi 2P sama dengan 90 kurang Q. Atau sama dengan ini kita bagi 2 menjadi 45 dikurangi setengah Q. Maka total revenue-nya adalah 45 dikurangi setengah Q dikalikan dengan Q. Jadi P price kali Q. Sama dengan 45 Q dikurangi setengah Q kuadrat. Keuntungan maksimum tercapai apabila marginal cost sama dengan marginal revenue atau turunan dari total cost, turunan pertama dari total cost sama dengan turunan pertama dari total revenue. Untuk menghitung marginal cost, maka turunan pertama total revenue itu adalah total revenue kita lihat di sini 45Q dikurangi setengah Q kuadrat, maka turunannya adalah 45 dikurangi 2 kali setengah adalah 1 menjadi Q. Kemudian marginal cost dari marginal cost-nya di sini dari total cost. Di sini kalau kita turunkan menjadi 3Q kuadrat, 3Q kuadrat, kemudian 2-nya turun menjadi 16Q, minus 16Q plus 57. Nah, kemudian dari dua persamaan ini, kemudian kita sama dengankan menjadi 3Q kuadrat minus 16Q plus 57 sama dengan 45 dikurangi Q. Nah, Q-nya ini adalah 3Q kuadrat, kemudian ini pindah ke depan jadi 15Q, kemudian 57 dikurangi 45 menjadi 12, sama dengan 0. Kemudian ini persamaan ini kita bagi dengan 3 menjadi Q kuadrat, dikurangi 15Q, plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan uraian dari persamaan ini, akar-akarnya ya, akar-akarnya, yaitu Q minus 4 dikalikan Q minus 1 sama dengan 0. Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 1. Pada waktu Q1 sama dengan 4, ini kita masukkan ke persamaan total revenue-nya, 45 kali Q dikurangi setengah kali Q kuadrat. Ya, Q kuadrat berarti 16, itu sama dengan 172. Total cost-nya adalah sama dengan 45 dikurangi 8 dikalikan Q kuadrat, ya, 45 dikali 8 dikalikan 42 ya, kemudian plus 57 Q ditambah 2 sama dengan 166. Maka labanya adalah total revenue dikurangi total cost, yaitu 172 dikurangi 166 sama dengan 6. Nah, pada waktu Q sama dengan 4 berarti dia mengalami laba sebanyak 6. Kemudian pada waktu Q sama dengan 1, total revenue-nya dihitung adalah 44,5, total cost-nya adalah 52. Sehingga labanya adalah negatif minus 75, berarti mengalami rugi. Jadi banyaknya output yang harus diproduksi berdasarkan pengalaman perusahaan tersebut adalah pada waktu Q-nya sama dengan 4, akan mencapai laba maksimum sebesar 6. Jadi demikianlah analisa dari mencapai dari analisa BEP dengan menggunakan fungsi total revenue dan total cost, sehingga kapan dia mendapatkan BEP dan kapan mendapatkan keuntungan. BEP itu BEP itu pada waktu adalah pada waktu MR sama dengan MC, atau turunan dari total revenue sama dengan turunan pertama dari total cost. Demikian penjelasan dari biaya-biaya total revenue dan total cost. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan.